Berarti ini Pak Mas Arifin sama Mas Rido ini komisioner baru tahun ini. Baru. Oh, baru. Baru 26 kemarin Juni itu dilantik. 26 Juni. Nah, Pemuda ini mungkin ada menjadi satu tantangan tersendiri yang harus dibuktikan bahwa kita ini sebagai pemuda punya peran penting dalam demokrasi ini, walaupun khususnya kemarin itu kan di Kecamatan Sungai Tabu. Gitu karena kemarin di jadi dua periode di Sungai Tabu gitu. Betul. Contoh ke daerah lain mas. Ya luar biasa. Jadi kalau misalkan kenalan siapa dari mana? Saya menteri. Staf menteri ya. Udah keren tuh, udah Gitu. duluan tuh kalau cewek, wis gila nih. Iya. Kalau cowok udah langsung hormat. Oke, ke Mas Rido nih, siap. Gimana nih Mas Rido dari Mas mana? Rido backgroundnya gimana? Oke, siap. Kalau saya memang lebih tua 1 tahun daripada ketua kita kan Mas Arifin. Cuman beranjak berapa? Sorry. Kalau saya lahir tahun 87. Oh, 87. Berarti 86. 37 38 ya? 36. Oh, 36. Bisa banget lebih-lebihin. Syukur alhamdulillah ya kita diberi kepercayaan kan. Dan ya kagetnya udah lumayan kaget kan karena dengan waktu yang singkat kita harus mempersiapkan diri juga kan, harus ngikutin pelantikan ke Jakarta kan. Sementara Itu berapa kita hari dari ini dari pengumuman? hari itu juga. Hari itu juga langsung. Oke, kembali lagi kita di channel Komenset Kompas TV Banjarmasin. Dan Kaget gua. hari ini seperti biasa kita akan mengkagetkan teman-teman di rumah dengan tamu kita hari ini. Dan langsung saja diperkenalkan Kang Kendar. Ini dari ketua KPU Kabupaten Banjar. Jadi dalam beberapa minggu ini kita itu selalu kedatangan komisioner KPU. Betul. Seperti itu. Karena apa? Karena ya tahun depan itu akan pemilu, itu seperti itu. Makanya narasumbernya pun kita sesuaikan mungkin seperti itu. Ya Pak ya? Ya, siap. Jangan tegang-tegang. 14 Februari. Iya, Tanggal hari berapa? kasih sayang. Ya, hari Valentine. Oh, hari Valentine ya. Oh, 14 ya, 14 Iya. Februari itu Hari Rabu. Hari Rabu. Itu berarti Pilpres sama Pileg. Pileg. Ya, Oh iya. betul. Terus nantinya pun di tahun itu juga sama ya, ada Pilkada kalau nggak salah ya. Pak, ya? Yang rencananya itu di November ya. November, berarti pilkadanya 2024 serentak itu. juga. Provinsi, kabupaten, kota. Betul. Oh iya. Oke. Gubernur, wali kota Barengan dan semua, bupati. barengan semua. Iya. Lu udah tahu belum ini namanya siapa? Maka dari itu kita kenalan dulu. Oh iya, silakan kenalkan. Harusnya tuh tahu, paham itu siapa. Dari tadi belum kenalan. Oh, belum kenalan. Dari tadi kan pengantarnya dulu. Iya. Oke. Kalau kemarin saya itu ketemu sama Pak Arifin, ini masih ingat dia ingat. Tapi saya ini lupa. Iya. Maaf ya Pak ya. Siap. Dengan Bapak siapa? Abang Nama siapa? saya kalau biasa dipanggil Ridho. Oh, Pak. Oh, iya, Kalau iya. nama Ridho. lengkapnya sih Muhammad Ridho. Gitu. Muhammad Ridho, iya iya. Iya. Berarti kita panggilnya Mas Rido aja. Iya. Oh, Mas Ridho. Iya. Muda-muda. Iya. Iya. Masih angkatan. Mas Ridho sama Mas Arifin. Mas Mas Arifin. Arifin. Mas Arifin panggilannya apa? Mas Arif. Biasa dipanggil ya Arifin boleh, Arif boleh. Oh. Gimana enaknya Ya, aja. gimana Suka-suka enaknya? kita. Yang penting bukan merubah ke semuanya karena kan dua ekor kambing kan itu kan. Oh, gitu. Berat Iya, kalau iya, iya. berubah ya, Mas, ya. Berat. Harus mengembalikan kambing. Iya. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik walaupun ada sedikit baru kena flu Oh, sedikit oke. tapi Karena udah cuaca agak kita mendingan. nggak ini, Iya. agak menentu ya sekarang. Berarti ini Pak Mas Arifin sama Mas Rido ini komisioner baru tahun ini. Baru Oh, baru seperti itu. 26 kemarin Juni itu dilantik. 26 Juni. Baru banget. Oke. Kalau boleh tahu nih, backgroundnya itu dari mana aja? Mungkin dari Mas Mas Arifin Arifin dulu. dulu Saya, nih. Mas Arifin Gimana dulu. backgroundnya? Kalau saya ini kan aslinya itu memang orang Kabupaten Banjar, ya kan. Nah,
Kalau tentang kepemiluan, Ya. kalau saya ini berangkat itu dari 2014, Mbak. 2014 itu kemarin kebetulan di PPK Kecamatan Sungai Tabuk, panitia pemilihan Kecamatan Sungai Tabuk, kan Oke. hierarkinya di bawah KPU Oh kan iya, itu. iya, iya, iya. Jadi kebetulan waktu itu ada di Pileg sama Pilpres juga. Iya, 2014 2019 berarti. Ah, 2014. Oh iya. Setahun itu kan. Kemudian lanjut terpilih lagi ke seleksi sama di PPK Sungai Tabuk juga. Oke. Cuman untuk pemilihan kepala daerah Pilkada. 2015 2015 Iya, itu waktu itu. 2015. Nah, lanjut lagi ke 2018-19. Nah, itu seleksi lagi, ikut lagi di PPK lagi sama kecamatannya. Kecamatan Sungai Tabuk juga di Pileg Pilpres 2019 itu. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini yang berubah karena kemarin itu kepentok aturan Periodisasi, ya. periodisasi 2 kali tidak boleh kan. Nah, maka coba seleksi lagi di ad hoc juga masih cuman di bawah hierarkinya Bawaslu. Bawaslu. Eh, Oh, iya. Panwascam. Panwascam. Sungai Oke, Tabuk masih di kecamatan. 2020 Masih kecamatan. Oke, masih di oke. kecamatan yang sama juga. Oh iya. Alhamdulillah ya, mungkin nasib baik ya, terpilih lagi di Kecamatan Sungai Tabuk walaupun di ad hoc Bawaslu. Lanjut kemudian 2022 kemarin itu ada lagi seleksi kan untuk pemilu 2024, sama di Panwascam Sungai Tabuk juga yang alhamdulillah terpilih lagi. Nah, jadi kalau kepemiluan background saya udah dari 2014 itu, tapi di kecamatan. Memang pemain lama ya Mas ya, udah di lapangannya. Familiar, ya. Familiar. Hampir 10 tahun lah hampir. Iya, iya, iya. Berarti emang ini ya dari awal dari bawah ya Mas ya? Iya, Dari betul. PPK dulu. Jadi Betul. tentang penyelenggaraan itu seperti apa, kemudian juga nanti karena tadi terbentur dengan periode harus 2 periode dan itu tidak boleh melanjutkan ya Mas. Jadi akhirnya lari ke Panwascam ya seperti itu. Betul. Berarti ya sama-sama penyelenggara ya, seperti Sama, itu, sama-sama penyelenggara gitu. Sama. Ada sisi menarik dari ini, dari selama pengalaman di kecamatan, kemudian juga kecamatannya sama berarti ya? Iya, sama. Tadi ya? Kecamatan Sungai Tabuk juga. Itu pengalaman menariknya apa? Menariknya sih ini kan ya, rata-rata mungkin beberapa pihak bahwa di posisi di penyelenggara kecamatan itu rata-rata kan yang sudah mungkin di atas lebih sebutannya mungkin bukan pemuda lagi kan. Nah, pada saat itu dari 2014 sampai kemarin 2022 sampai kemarin 2020 itu saya kan yang selalu termuda. Nah, jadi menariknya di situ kan mungkin bagaimana menunjukkan diri peran pemuda itu yang lebih menantang kan, karena partner atau rekan sesama penyelenggara pemilu ataupun unsur lain di dalam penyelenggara pemilu seperti partai politik atau pemilih ya kan. Pemuda ini mungkin ada menjadi satu tantangan tersendiri yang harus dibuktikan bahwa kita ini sebagai pemuda punya peran penting dalam demokrasi ini gitu. Walaupun khususnya kemarin itu kan di Kecamatan Sungai Tabuk. Gitu karena kemarin di Jadi 2 Kecamatan kali Sungai Tabuk. 2 periode di Sungai Tabuk gitu. Betul. Nggak coba ke daerah lain Mas. Benar, Betah biasanya gitu seperti lama itu. di Sungai Tabuk, nggak coba di daerah lain gitu. Ini saya juga sedang mencoba untuk ke daerah lain lebih, cuman meluas. Tapi bukan ke jadi daerah malah lain. meluas, malah jadi satu kabupaten, benar Karena seperti itu. syarat dari masuk ke badan ad hoc itu kan harus sesuai domisili. Berdasarkan Oh, domisili. gitu. Dokumennya gitu. Selain dokumen juga harus sesuai domisilinya, itu syarat wajibnya. Oke. Terus kenapa tertarik masuk ke PPK di awalnya? Di PPK ini Mas Rido, tahan dulu ya. ya, sabar Ini dulu. soalnya dia semedi terus nih. Ini saya kapan ditanya? Gitu. Kita kan paling kena ngopi pas. Oh, ngopi lah. Padahal Sidin kada sabar lagi, sudah tidak sabar lagi Sidin kan. Oke. Kita Mas Rido dulu, Mas Rido. Ayo. Memang
di awal itu tertariknya di PPK bukan di Panwascam ya. Itu karena dari 3 unsur lembaga penyelenggara di dalam lembaga penyelenggara ini kan hierarki KPU ini lebih ke teknis tentang penyelenggaraan pemilunya ya. Artinya mengerjakan melaksanakan kepemiluannya. Bukan sifatnya seperti Bawaslu mungkin pengawasan, walaupun itu juga penting kan, tapi di awal ketertarikannya lebih ke situ karena melaksanakan itu. Ketertarikannya seperti itu. Karena atau emang aktif dalam penyelenggaraannya ya. Iya. Sebelumnya emang ada ini, ada misalkan di masa Basicnya, kuliah, basicnya kuliahnya. gitu, atau Suka yang ikut demo-demo ya. Itu yang paling depan nih, paling ngomongnya lah gitu. biasanya gitu ya. Biasanya. Dulu memang ulun Memang berarti benar. 2005 itu kan pertama kali kuliah kan, masuk kuliah. Jurusannya apa? Jurusan tarbiyah saya. Oh, Bahasa tarbiyah. Arab. Berarti itu UIN. Wih. Oh, UIN. Bahasa Arab. Ini bedanya. Beda. Kalau tarbiyah kan pendidikan. Oh, gitu. Cuma bukan hal yang menjadikan penghalang kita sebagai aktivis dong. Oh, iya iya. Aktifnya di BEM-nya ini. Karena awal itu habis masuk ke kuliah itu kan langsung dijadikan pertama itu staf menteri bidang olahraga. Di Jabatannya di menteri, kabinet. jabatannya Iya. menteri ya. Karena kan menteri, kan? Iya. Luar biasa. Ya luar biasa. Jadi kalau misalkan kenalan, siapa dari mana? Saya menteri. Menteri. Olahraga. Oh, Staf menteri ya. udah keren tuh, udah mundur duluan tuh kalau cewek. Wis gila nih gitu kan. Kalau cowok udah langsung hormat nih gitu Iya, kan. benar. Terus gimana? Nah, jadi pertama itu memang pada waktu itu isu yang lebih kental itu dulu kan truk-truk yang batu bara itu kan dulu kan yang lewat dari Istanbul. Nah, itu kan kayak debunya Ya. itu kan kesana kemari Biasanya kan kan kalau ke rumah mahasiswa masyarakat kan. ya, zaman-zaman mahasiswa itu kan mengkritisinya kan kebijakan pemerintah ya. Iya, Oh, oke, itu kan oke. waktu itu kita pertambangan kan banyak kan masih belum setertib sekarang kan, baik dari segala macamnya. Walaupun harus jadi lebih baik lagi nih kan. Nah, pada saat itu isu yang pertama mungkin diangkat untuk kami jadikan kegiatan bagaimana supaya pertambangan ini khususnya lalu lintas truk-truk batubara itu lebih tertib, kemudian tidak berdampak khususnya ke rumah-rumah warga masyarakat yang dilalui jalur pertambangan itu, yang pada akhirnya kan keluarlah kalau tidak salah itu Perda 2008. Itu melahirkanlah itu pertama tuh, ingat masih Tahun berapa itu? Angkatan berapa? 2005 ulun, 2006 itu mulai sudah sedikit Berarti demo lulus apa segala macam kan. Kalau saya sih lulusnya itu wah Wajib ya. ini pancingan ini Wajib gitu. karena Bisa diketebak. bisa Enggak, tebak. biasanya kalau aktivis itu udah ya tahu Ah, sendiri lah ya, iya. lewat dari batas. Kalau di bawah 5 tahun kan prematur. Itu standar. Standar. Kita harus luar biasa. Oh, luar biasa. Hatam. Begitu. Iya. Oke, ke Mas Rido nih. Siap. Gimana nih Mas Rido, dari Mas mana? Rido, backgroundnya gimana? Oke, siap. Kalau saya memang lebih tua 1 tahun daripada ketua kita kan Mas Arifin. Cuman beranjak Tahun berapa? Sorry. Kalau saya lahir tahun 87. Oh, 87. kalau Berarti saya 86. 37 38 ya? 36 ini. Oh, 36. 36 saja. Bisa banget lebih-lebih. Iya. Gua matematikanya Baru 36. Jadi kita lebih tua 1 tahun dari beliau yang paling muda di antara kami berlima dari di komisioner KPU Kabupaten Banjar yang kebetulan dilantik kemarin tanggal 26 ya ketuanya. Beranjak dari latar belakang yang sama, kita mengikuti jejak beliau. Kita juga berarti beranjak. satu kampus. Enggak, beda. Ketemunya juga sesama di penyelenggara kemarin. Oh, gitu. Di kecamatan yang sama. Beda, kita kan di kalau saya di kecamatan ini biasakah di
Istanbul tahu ya? Oh, Istanbul. 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 Bukan Istanbul Turki ya. Oh, iya. Jadi kita Ya, di beda Istanbul. dikit lah ya. Namanya. Tapi kita lahirnya itu di 2019 baru ikut. Oke. Baru ikut di penyelenggara sama di PPK juga di Kecamatan Istanbul. Di 2019 waktu Pileg dan Pilpres. Nah, disitulah kita ketemunya akhirnya, artinya berteman. Dan sampai ke berikutnya juga mengikuti jejak beliau. Oh. Beliau pindah ke Panwasjam, kita juga ikut di Panwasjam. Oh. Jadi Kenapa? berbarengan. Kenapa ikut-ikutan terus? Enggak merasa nyaman aja. Oh, bukan tanda kutip ya. Kalau bahasa sekarang itu Kang merasa bestie. Oh, Bestie ya pastinya Iya, bestie. benar-benar. Nah, sampai di Bestie. akhir ini kan kita juga bersama-sama. Oh, iya, Jadi iya. beranjak dari latar belakang yang Tapi sama. nyangka kalau tahu misalkan nantinya pun sampai sekarang itu sampai detik ini pun bersama-sama lagi sampai duduk berdua pun gitu bersama-sama lagi. Kalau Nyangka nyangka nggak sih nggak nyangka Ah, oke. kan. Tapi kita berjuangnya juga kan karena bersama dengan keyakinan bersama, optimis lah. Optimis bersama. Optimis bersama. Oh, Artinya iya. kan perjuangan kita tidak mengkhianati hasil kan. Oh iya iya. Jadi pas pendaftaran pun sama-sama kontak-kontakan. Ini Iya. KPU nih gitu buka Iya, sama-sama gitu. sama-sama. Oh. Cuman beliau lebih duluan itunya mendaftarnya, kita belakangan karena harus nyiapin berkasnya agak terlambat kemarin. Oh, iya, Beliau udah karena pengalaman beliau yang udah lebih dari kita kan, jadi mungkin lebih siap dari Iya, kita. iya. Tapi ya alhamdulillah rezekinya kita bersama-sama. Dan kita yang memang beranjak dari badan ad hoc yang akhirnya sampai ke komisioner KPU Kabupaten Banjar. Beda dengan yang dua lainnya, mereka udah ya bahkan pimpinan kita ya di saat kita masih di Bawaslu ada salah satu tuh Ya. Pak Rizky Wijaya itu. Beliau udah komisioner Bawaslu kemarin yang kemudian bergeser ke KPU. Oh sempat ke Bawaslu juga, Mas Ridho. Iya, kan di 2020 kemarin saat pilkada. Kemudian di 2022 tadi sampai akhirnya kita mendaftar di KPU, kita masih di badan ad hoc itu kemarin. Kemudian akhirnya karena kita terpilih sebagai anggota KPU Kabupaten Banjar, maka kita mengundurkan diri di badan ad hoc itu. Iya. Tapi awal karir itu di 2019 Iya, masuk politik. 2019. Oh iya. Terus 2019. kenapa itu masuk politik gimana? Untuk memegang gitu lembaga penyelenggara gitu kan? Iya. Jangan Yang- bilang sama-sama Mas Arif. Iya, iya. Enggak beda karena Oh, iya, ketemunya kan pas dia ini. Oh, iya, iya. Ketemunya. Tapi kalau motivasi saat itu kan ikut di karena kita kebetulan pada saat itu khususnya di kecamatan saya ya Pak ya, satu kampung sama saya yang kebetulan menjadi ketua PPK pada saat itu. Jadi kita terinspirasi di situ. iya. Beranjak dari orang kampung coba masuk di posisi di kecamatan kan. Jadi itu jadi motivasi kita kan orang kampung, wong desa lah bahasanya. Kita coba meniti karir itu yang akhirnya kan kita udah sampai di posisi sampai sekarang kan di kabupaten. Jadi kita buktikan bahwa orang kampung itu nggak kalah tuh sama orang-orang kota kan. Karena Istanbul ya lebih banyak perkampungannya Pak, Oh, gitu. dibanding kalau Martapura kan lebih banyak Udah masuk ke pusat kotanya iya, lah ya udah gitu pusat seperti kotanya. itu. Terus itu reaksi keluarga gimana pas? Support semua sih, Support, ya. support semua. Ya, yang jelas bahagia ya. Iya jelas. bahagia. Karena ya salah satu pencapaian yang lumayan bagus kan, yang kita hanya orang biasa yang berada di ya bahasanya boleh dibilang pedalaman lah, udah mulai muncul kan. Ya kebetulan kita orang kedua yang dari Kecamatan Istanbul yang berhasil sampai di posisi KPU. Oh gitu. Jadi sebelumnya sudah pernah ada. Dulu pada saat itu yang menjabat sebagai ketua KPU di periode kedua. Periode. Periode pertama itu 2003 sampai 2008, Oh, iya. berarti 2008 sampai 2013 berarti. Itu ada kemarin dari Istanbul juga. Tapi beliau berlatar belakang PNS beliau. Kalau kita kan berlatar belakang orang sipil biasa. Orang sipil biasa, iya. Sebelumnya ada basic politik gitu, atau sama Mas Arifin? Jangan-jangan ikut juga deh. Ya karena kita kebetulan
kuliahnya di FISIP kemarin Pak. Oh, FISIP. Jadi Jurusannya bikin, apa? Ilmu Oh pemerintahan. iya Pak, sama Pak, ilmu pemerintahan saya juga Pak. Buat. Iya. Nah, makanya mulai Iya. mulai tertarik di situ kan. Belajar sedikit. Belajar. Kemudian pergaulan juga lebih banyak ini kan lebih Aktif waktu dulu di Enggak. kampus apa aktif? enggak aktif. Oh nggak aktif. Oh jadi Pak ini selesai kuliah balik gitu ya seperti itu. Iya. Oh, Kupu-kupu. Kupu. Oh, Kuliah iya. pulang. Oh, kuliah pulang. Enggak aktif kita, enggak aktif. Jadi sekarang aja coba belajar kan. Karena ada senior kita kan mantan aktivis juga kan. Banyak belajar sama beliau nih. Iya. Oke, selama perjalanan tuh ada nggak sih tantangan tersendiri gitu, atau ada pernah di titik jenuh karena kan lama ya perjalanan itu sendiri sampai ke tahap ini? Ada. Mungkin Mas dari Mas Arifin. Arifin Arifin dulu. dulu, Mas Arifin. Kalau itu sih seiring ini kan perkembangan Dia zaman. ngobrol itu enak ya, kayak menteri gitu ya, menteri gitu. Ini juga sama. Wah, amin lah. Diaminkan. Amin. Staf menteri dulu. Iya, benar Staf menteri. menteri di kampus. Ya diplomatis gitu ya ngobrolnya pelan gitu. Ya gimana Pak Menteri? Siap, amin. Ya Iya, gimana? silakan, Mas. Memang seiring perkembangan zaman, kemudian teknologi juga kan. Jadi kalau soal perubahan tantangan itu selalu ada muncul hal baru yang secara tidak langsung itu jadinya meninggalkan kejenuhan itu loh. Sehingga ada masalah baru kan, kemudian tantangannya baru lagi. Artinya kalau sudah jenuh itu udah dibuang kemana, itu udah hilang yang namanya jenuh. Karena ada baru terus Terus kan itu yang jadi tantangan lagi, gimana mencari jalan keluarnya. Itu bagi ulun kan. Gitu. Kalau dari Mas Rido dulu lagi. Iya, kalau saya sendiri karena beranjak dari 2019 artinya kan nggak terlalu lama, masih dalam batas wajar. Kalau jenuh masih nggak ketemu sih yang namanya jenuh. Masih semangatnya, bahkan kan coba terus ini kan meningkatkan kapasitas kita kan. Jadi sudah terbukti kan kita coba merangkak dari kecamatan kemudian menuju ke kabupaten. Ya harapannya sih bersama-sama juga kan, siapa tahu ke depannya kan masih ada jenjang berikutnya lah. Iya. Kalau posisi sekarang itu adalah mimpi-mimpi ini enggak, mimpi-mimpi sebelumnya enggak? Baik Mas Arifin atau Mas Rido gitu, bahwa pada ya mungkin waktu pas duduk kuliah kan biasanya kan kalau cita-cita itu kan selalu berubah. Ya dari kecil, dari TK berubah, SD berubah, SMP berubah gitu kan. Pas kuliah biasanya tuh udah settle nih gitu. Saya mana gitu seperti itu gitu. Atau dari kecil udah tuh orang-orang di TV politik keren kayaknya. Bisa jadi kan. Tarbiyahnya apa, jurusannya apa? Bahasa Arab kemarin. Bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab kan. Jadi kalau tentang Tapi kalau demo nggak pakai bahasa Arab enggak, juga ya. Apalagi orang Banjar kadang ngerti kan. Iya. Tetap pakai bahasa. Sebagian aja yang ngerti kan. Itu gimana? Memang kalau secara rinci detail kan, kalau mimpi itu enggak ada kan sampai ini bahwa akan menjadi di 2023 target atau rencananya itu KPU Kabupaten Banjar ada kan. Tapi kalau dari kecil apalagi sudah kuliah kemarin kan, kumpul-kumpul organisasi kami mahasiswa kan, itu habis aja itu kopi ngerokok berdagang itu bicara yang yang isinya itu satu malam itu mimpi semua. Iya kan, cuma nggak ada signifikan bahwa 2023 2020 berapa nanti akan jadi KPU, bahwa yang jelas kita mimpi punya itu harus bermanfaat sebanyak-banyaknya. Begitu, kita harus jadi orang bermanfaat sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya Ya, itu entah aja. di bidang apa gitu ya, seperti itu. Ada kekhawatiran nggak waktu dulu itu pas pas kuliah mungkin ya seperti itu? Ini saya kalau misalkan udah lulus nih, saya mau jadi apa gitu? Ada kekhawatiran nggak? Kalau dari saya pribadi sih tentang itu bukan berarti orangnya optimis ya. Iya. Tapi udah jalani aja mengalir gitu ya. Iya, berencana, jalani jalani sehingga jadinya untuk berpikir khawatir habis setelah kuliah itu ada dapat pekerjaan atau enggak, hampir enggak ada lah. Iya.
jalani aja Jalani terus aja. ya. rencana jalani, berencana jalani, kalau gagal balik lagi kan Iya, rencana iya, lain, iya. atau mungkin atasi masalah, halangan masalah itu kan, gitu-gitu aja Kalau Mas sampai Rido di titik sempat ini. seperti itu, ada di titik aduh saya harus seperti apa nih gitu, kerja apa nih gitu, Iya. Mas, seperti itu. Oke. Karena basicnya kan ilmu pemerintahan ya. Harusnya kan menjalurnya jadi ini pejabat gitu Iya. kan, seperti itu ya, PNS gitu kan. Iya. Jadi Gitu. kemarin kita udah sempat juga kan jadi perangkat desa pernah kita di 2015 kita Iya. sebagai sekdes saat itu. Oh, saya Kan kita Sekdes juga pemilu juga ya. ya pemangku kepentingan lah di, Iya, oke. di Iya, wilayah. oke. Orang nomor 2 setelah kepala desa Ya, kan. nah. Kemudian ya kita sih sama mengalir aja juga, nggak ada yang bikin cemas terlalu tuh enggak, karena kita yakin aja kalau kita memang usaha kita memang serius, insya Allah selalu ada jalan ya. Iya, iya. Jadi pernah jadi perangkat desa 2015 kemudian sampai 2018 kemarin. Kemudian resign karena harus ambil posisi sebagai pendamping kemarin tuh. Pernah Pendamping jadi apa? pendamping di Kementerian Pertanian. Oh. Mm-mm, Jadi yang di program- Jakarta. Enggak, ini aja di Kabupaten di Banjar. kabupaten. Kebetulan kemarin tuh ada program YES namanya. Program YES itu khusus petani milenial. Oh. Walaupun nggak nyambung sih sebenarnya, kita ilmu pemerintahan ke pertanian, tapi Oke. karena Kan pengalaman manajemennya ada. manajemennya ada. ada. Saat itu Kenapa saya bela, Pak? ya, Ilmu pemerintahan ya. iya sama. Bestinya di situ. Iya, di situ. Besti. Tapi nyimpang juga gua ke jurnalis. Lanjut, Pak. Jadi itu pernah jadi pendamping di program YES itu jabatannya mobilizer saat itu. Jadi di Kalimantan Selatan ini hanya 3 kabupaten saat itu yang menjadi pilot project dari program itu. Kabupaten Banjar, habis itu Tanah Laut sama Tanah Bumbu. Nah, kebetulan di Kabupaten Banjar kita berempat kemarin tuh untuk posisi sebagai mobilizer. Dampingannya kami 20 kecamatan tuh, Pak. Karena bicaranya kabupaten kan. Iya, iya, iya. Kebetulan saya lebih senang ngambilnya wilayah gunung, oke. Paramasan yang terjauh, Sampung Makmur, Sampung ya. Makmur, Telaga Buntu. Nah itu juga yang mengalir sih, nggak ada setiap ada peluang kita coba, Iya. ya alhamdulillah kan. Berarti kemana-mana. nggak nyangka kalau tuh misalkan sekarang itu lolos menjadi komisioner KPU. Gimana kalau soal nyangka gak nyangka sih, Atau sebenarnya ada sebelumnya juga udah kan. optimis gitu bahwa oh iya saya udah pasti lolos nih gitu kan. Bukan, lebih ke bagaimana persiapan usaha, kemudian bagaimana menjalani prosesnya kan, semaksimal apa oke. persiapannya, sekuat apa waktu ketika menjalani prosesnya kan, Iya. begitu. Pas diumumin gimana tuh? Iya, pertama sih langsung gimana ya, pegang handphone ya kan, Gemetar. dapat pengumuman itu Langsung kan, sujud lewat syukur ya. handphone kan. Speechless. Oh, ininya lewat handphone. Iya kan, Oh, dapat gitu, oke. infonya kan. Oke, Nah, karena oke. pengumuman resminya di situ Oke, kemarin. oke. Website KPU ya. Jadi satu kata aja dalam hati, sambil ini kan jari gemetar kan. Alhamdulillah. Itu Gitu posisi aja. pas Di nerima, rumah iya, itu. pas nerima SMS itu posisi lagi apa? Posisi lagi duduk. Pas lagi duduk. Lagi di mana? Lagi di mana? Lagi duduk di rumah kan, ada di Oke. rumah tempat tinggal saya kan, ada itu meja kerja, semacam meja kerja kan, Nah. depan laptop, lagi beres-beresin dokumen. Pagi-pagi itu siang. Enggak, malam. Oh, malam. Malam itu tahunya. Oh, oke. Ya. Terus Langsung mimpi indah maksudnya. oh iya. Bukan, malah sebaliknya. Oh, sebaliknya. Alhamdulillah. Loh, ini gimana selanjutnya kan, kemudian proses apalagi pelantikan Iya, kan, oke. kira itu. Kemudian yang terlebih lagi bagaimana nanti memaksimalkan ketika duduk di posisi KPU Kabupaten Banjar untuk pemilu di Kabupaten Banjar ini. Apalagi gak nyangka jadi ketua lah. Nggak ada itu, nggak ada nyangka. Nah, itu gimana itu? yang baru nggak nyangka itu. Oh, itu gimana itu prosesnya tuh? Perjalanannya gimana tuh? Kemarin itu setelah pelantikan kan, kita Pelantikan di Jakarta. Oke. setelah pelantikan kemudian dikasih arahan bahwa harus adanya pleno untuk pemilihan ketua. Oke. Nah, kebetulan alhamdulillah kan, setelah kami berembuk berlima, ya kan, bukan mana yang lebih dari kami berlima ya. Mungkin bagaimana bisa
kedepannya kami jadi lebih solid lagi, kemudian khususnya pemilu di Kabupaten Banjar sesuai dengan amanah yang harus kami laksanakan di peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Itu lebih ke situ kan. Oke. Kalau Mas Rido, pas pertama kali mendapatkan informasi kalau Mas Rido itu lolos ke jadi komisioner KPU, Awalnya sih harap-harap cemas ya, karena kemarin itu pengumuman itu agak sedikit molor dari dari Iya. jadwal seharusnya. Jadi kita kan pada posisi udah nganggur gitu atau masih? Masih kita saat itu masih di badan ad hoc. Masih di Panwas. Masih di Panwas Oke. saat itu. Jadi ya harap-harap cemas pasti, karena kita menunggu itu kan hal yang ya Tidak enak. Iya. menunggu apa, karena apalagi kan kita sebagai pendatang baru ya, mencoba peruntungan untuk di kabupaten ya. Sementara di situ ada komposisi yang sudah petahana Iya, kan, betul. dia juga ikut kan di 10 besar itu kan masih ada nama-nama petahana yang ya mungkin lebih senior lah daripada saya. Nah, saya tahu pengumuman itu pada saat kegiatan kemarin itu, pada saat acara Bawaslu. Pas kemarin tuh ada acara rapat koordinasi. Nggak nyangka juga sih dapat kiriman itu. Pas Sama kita juga cek. posisinya waktunya malam hari. Enggak, kita pas siang. Beda. Kita pas siang karena kita udah kelamaan nunggu nih, akhirnya udah males nih buka-buka lagi. Iya. Oh, siangnya besoknya atau besoknya. Oh, berarti terlambat ya. Iya. Informasinya lebih lebih awal Mas Rido. Iya. Mas Arifin. Oh, Mas Arifin. Atau Mas iya. Arifin nggak ngasih bocoran ke Mas Rido. Ini saya udah masuk nih, udah gitu. Kita oke apalah, pas lihat itu ya udah bersyukur kan udah. Dalam kondisi apa waktu itu pas nerima kabar kalau Mas Rido itu masuk, dalam posisi apa? Dalam kondisi apa? Situasi apa? Ngikutin rakor kemarin. Oh, tuh, lagi rakor. Berarti rakor. lagi rakor terus tiba-tiba masuk itu. Oh, oke. Karena pengumuman itu pas masuknya di grup kami, grup di Panwas kemarin tuh. Rame-rame teman ngucapin selamat, kita juga nggak nyangka nih, belum lihat masalahnya. Diucapin selamat kan gitu. Kaget juga kan kita. Terus tiba-tiba pas banyak ya rekan-rekan ngucapin selamat, bingung. Iya kan, masih belum tahu kan. Masih belum tahu. Masalahnya juga kita kan agak khawatir karena nama Rido itu kemarin ada 2. Ada 2. Iya, takutnya Rido yang satunya kan. Iya. Karena kemarin tuh, kalau saya kan Muhammad Rido, satunya ada namanya Hasmi Rido. Oke. Kan disebutnya cuma Rido. Cuma Rido yang mana? Iya, oke. Nggak berani kan kita Ya nggak ngeluarin berani diri ngakuin, sendiri. pikiran takutnya PHP nanti ya Mas ya. Iya, oke. Ya pas kita lihat nama kita kan, syukur alhamdulillah ya kita diberi kepercayaan kan. Dan ya kagetnya udah lumayan kaget kan, karena dengan waktu yang singkat kita harus mempersiapkan diri juga kan, harus ngikutin pelantikan ke Jakarta kan. Itu Sementara berapa kita hari dari pengumuman? hari itu juga. Hari itu juga langsung Jadi hari itu diumumkan, terus langsung Iya, berangkat sorenya kita sore. berangkat. sorenya berangkat ke Jakarta. Iya. Untuk besoknya ya. Oh, besoknya pelantikan. gitu. Oh, iya. Kita harus berangkat 1 hari Wah, sebelumnya itu kan. kejutan besar ya. Iya. Kita Kalau bisa belum pakai jas packing menghilang, karena kan kita nggak berani nyiapin duluan barang-barang, takutnya bukan kita kan. Iya. Oh, berarti kalau Mas Arifin sudah Iya, sudah karena aman malam dia. duluan. Wah, udah packing Iya. nih. Rencananya untuk dipelantikan seperti apa, pakai baju apa kan biasanya gitu ya. Iya. Lebih Walaupun- awal tahunnya, jadi kan lebih banyak waktu, Persiapan. punya persiapan. Ah, iya. Kontak-kontakan sama Mas Rido. Saya udah masuk nih, kamu udah ada gitu. Hampir enggak ada gitu ya. Oh, iya. Hampir enggak ada. Ketemunya pas di bandara aja. Oh, pas di bandara. Pas di bandara. Sama. Iya. Itu Bang. Karena fokus ke diri masing-masing. Oh, kan. fokus diri masing-masing. Iya. Itu kan. Oke, sekarang di KPU ada apa saja nih proyeksi-proyeksi dari Mas Arifin sendiri dan juga Mas Rido? Kalau saya kan lebih ke pertama, kami ini ada di posisi tengah-tengah tahapan ya, yang sudah berjalan. Betul. Nah, maka dari itu untuk mengejar ini dan harus cepat beradaptasi itu kan jadi mungkin langkah awal.
kami setelah jadi komisioner KPU Kabupaten Banjar periode 2023-2028. Nah, selanjutnya di samping program-program yang juga kami harus laksanakan, baik itu dari tingkat yang sedang dikerjakan oleh RI, kemudian oleh provinsi, juga kami lebih intensifkan saja sih sebenarnya, khususnya di Kabupaten Banjar kan harus gencar sosialisasi bagaimana terlebih lagi pemuda untuk pemilu di saat di pemilu 2024 ke depan itu kan mencapai angka 50% pemilihnya kan, Pemilih Pemula, pemula ya, iya. pemilih pemilih pemula. pemulanya Gen kan. Z ya namanya. Iya, Gen Ya, Gen Z, Z. betul. Iya. Sama Gen X. Gen milenial. Oh, gen Milenial. milenial. Milenial, Oke, kan? oke. Nah, di situ kami lebih karena Oh, berarti cocok dong jadi ketua ya? Iya. Nyambung. mungkin di situ aja nyambungnya. Nyambung di situ. Nah, Terus di samping juga generasi pemula pemilih pemula ini kan harus pemahamannya tentang bagaimana untuk memilih itu kan harus lebih gencar lagi biar nanti ke depannya pemimpin di Kabupaten Banjar, kemudian di presiden ya, di RI provinsi itu mendapatkan atau menghasilkan pemimpin yang bisa mampu mengayomi masyarakat kan, memajukan di segala bidang, kemudian hal-hal yang belum tersentuh untuk kebaikan bisa tersentuh kan, begitu tujuannya. Ada program khusus nggak untuk sosialisasi ke Gen Z tadi? Program khusus lebih ke mungkin spesifik ya, karena ini kan sudah jalan kemarin. Salah satunya itu sosialisasi lebih gencar semacam membangun diskusi atau dalam bentuk mungkin kegiatan FGD atau apa. Kemarin itu mungkin beberapa hari yang lalu itu kami meminta bantuan dari forum mahasiswa Kabupaten Banjar ya, perkumpulan mahasiswa Kabupaten Banjar untuk mengadakan kegiatan diskusi tentang bagaimana peran pemuda di pemilu 2024 ini khususnya Kabupaten Banjar. Kemarin ada beberapa hari yang lalu. Itu salah satu program mungkin boleh dibilang tersendiri dari saya, karena kan kemarin waktu di tes wawancara tim sel, baik tim sel maupun FPT dari RI yang dilegasikan ke provinsi, itu salah satunya itu kan programnya. Jadi bagaimana peran pemuda ini lebih signifikan, lebih utama, bukan berarti menyingkirkan atau mengalahkan peran yang dari unsur lain ya. Bagaimana lebih memunculkan, memaksimalkan lagi pemuda khususnya pemilu 2024 ini. Itu misinya. Program besar ya, program besar soalnya kan untuk menarik partisipasi pemilih pemula itu kan berat ya. Beda halnya dengan orang yang sudah berpengalaman, gitu kan seperti itu. Ada trik-triknya ya. Mungkin yang salah satunya tadi ya diskusi itu ya sama mahasiswa. Itu salah satunya, tapi lebih ke ini sih kan. Mudah-mudahan semua unsur lapisan masyarakat bisa mendukung penuh juga kan, itu hal yang terpenting ya, karena kami komisioner KPU Kabupaten Banjar tidak bisa melakukan apa-apa kalau cuma sendirian. Iya, benar. Itu hal harus yang didukung, penting, harus didukung segala lapisan masyarakat kan. Oke. Kalau Mas Rido di KPU-nya bidang apa? Ya, kalau saya memangku divisi Rendatin namanya. Apa tuh? Perencanaan data dan informasi. Oh, jadi lebih ke ini perencanaan, terus data kemarin itu kan ini terkait daftar pemilih, jadi pendataan pemilih. Kebetulan saya masuk ini kan juga sudah kemarin udah di tahap selesai penetapan DPT kemarin. Jadi udah selesai kemarin di proses pemutakhiran data, habis itu penyusunan daftar pemilih udah selesai di saat saya sudah masuk. Tapi masih ada PR sebenarnya, karena data ini kan dinamis, ada yang pindah, ada yang meninggal, kan, itu udah karena dinamisnya itu, maka data ini masih bisa berubah sampai di hari H. Jadi kan ada proses namanya DPTB nanti. DPTB ada daftar pemilih tambahan. Itu berasal dari warga yang sudah terdaftar namun dia menggunakan hak pilihnya di tempat lain. Mungkin karena pindah kerja atau pindah domisili dan sebagainya. Jadi ada syarat-syarat, ada kriteria yang mengharuskan
misalnya dia pindah untuk memilih itu masuknya di DPTB nanti. Kemudian ada culture nggak ketika dari kecamatan gitu ya masuk ke sekarang itu lebih luas gitu ya, tempatnya itu lebih luas. Ada culture nggak dalam arti kata kekejutan untuk bekerja, biasanya kan begitu kan? Iya, seperti itu. Iya. Ada nggak? Kalau shocknya sih nggak ada, karena kan kebetulan juga Shocknya juga saat sama ya, kaget. kebetulan kita saat menjadi pendamping itu kan udah pegang kabupaten saat itu, Oke, jadi udah oke. merasa B aja gitu ya. kita udah menjalani itu juga, karena kita juga berbicara di data kemarin itu saat menjadi pendamping itu kan kita punya pegang di data juga, dan kebetulan hari ini kita pegang di data lagi juga, jadi jadi udah enggak, pengalamannya. Jadi untuk penentuannya pun karena basicnya dari ini, jadi basic, bidangnya ini aja gitu seperti itu. Basic. Kalau Mas Arifin ada semacam kekagetan dalam bekerja, soalnya kan dari kecamatan terus sekarang ini skupnya jauh lebih luas gitu, malah jadi satu kabupaten yang harus dikerjakan gitu seperti itu. Itu ya kaget ya, karena ruang lingkupnya bukan satu kecamatan lagi kan, tapi meluas lebih banyak kan, 20 kecamatan loh kan di Kabupaten Banjar. Kemarin satu kecamatan yang mungkin walaupun satu kecamatan kemarin itu nomor 2 ya, terbanyak DPT. Ya kan. Nah, hari ini nomor 2 juga kan terbanyak DPT Sekalsel setelah Banjarmasin. Maka kalau kagetan iya, tapi itu bukan satu hal yang yang pesimis ya, tapi itu tantangan malah jadinya kan, bahwa dengan wilayah yang segini, kemudian DPT yang banyak, kemudian ke depannya bagaimana, begitu lebih ke arah itu sih, supaya Kabupaten Banjar ini mudah-mudahan kan lebih baik terus. Begitu. Ada pemetaan khusus nggak dari untuk bekerja gitu, pemetaannya A, B, kemudian plan A, plan B-nya kayak gitu? Oh ya, pemetaan ada, karena kan memang selain pemetaan, inventarisir masalah kan, karena tidak semua rata. Artinya memang di wilayah Kabupaten Banjar itu ada daerah yang pegunungan, kemudian ada daerah yang perbatasan. Nah itu kan masing-masing punya masalah tersendiri, yang masing-masing juga harus dicari jalan keluarnya tersendiri kan, begitu. Umumnya masalah apa gitu? Kalau contoh seperti wilayah perbatasan ya Kabupaten Banjar itu Sungai Tabuk sama Kertakanyar, umumnya itu masalahnya DPT ya, karena kan masih ada masyarakat atau warga yang dokumennya itu ada di Banjarmasin, tapi domisili rumah kan ada di Kabupaten Banjar, Kertakanyar, Sungai Tabuk kan, itu masalah klasik sih sebenarnya. Mudah-mudahan apalagi tapi kan untuk pendaftaran kan berdasarkan pada dokumennya kan, bukan pada domisilinya kan. Dan ulun yakin bahwa sama Pak Ridho kemampuan Sidin itu mampu itu kan. Iya, soalnya mendeteksi datanya udah dari awal ya, seperti itu. Betul, mudah-mudahan. Tapi bagian data itu bagian tersulit sebenarnya. Iya benar. Bagian yang benar-benar sulit. Iya. Apalagi berubah-ubah ya. Iya, data itu kan dinamis. Makanya seperti yang disampaikan ketua tadi, memang masalah klasik sih sebenarnya, masalah karena saat ini kan pendataan pemilih itu kan berdasarkan de jure ya kan, berdasarkan lokasi dokumen kependudukannya. Sementara di wilayah-wilayah tertentu ya, ambil contoh tadi Sungai Tabuk ya, Kertakanyar, kebanyakan warga itu dokumen kependudukannya masih Banjarmasin. Itu ya juga jadi perhatian khusus nanti ke berarti depannya. benar-benar harus disisir ya. Betul itu perlu di ini, makanya kita coba intens komunikasi dengan kawan-kawan di kecamatan itu PPK, terus juga kan di tingkat desa itu PPS. Makanya kita terus bangun komunikasi biar masalah-masalah tersebut bisa kita carikan solusi dan sebagainya. Kalau sebelumnya menerima telepon dari komisioner KPU, kalau sekarang nelpon gitu, itu bedanya ya? Iya.
kita pakai grup kan Oh, pakai sekarang. grup. Jadi kita Pakai grup. Iya, iya, kan iya. misalnya kayak divisi saya kan divisi Rendatin apa divisi data. Iya, Jadi oke. kita informasikan ini Iya. terkait ini tahapannya udah masuk di DPTB misalnya. Iya, Jadi oke, kita oke, informasikan. Dan kita bangun diskusi terus Oke. dengan kawan-kawan PPK biar jangan sampai kawan-kawan di PPK itu merasa tidak akomodir apa-apa itunya kan keluhan Permasalahannya. apalagi kan dengan geografis kita yang lumayan luas kan Kabupaten Banjar dengan 20 kecamatan. Apalagi di wilayah-wilayah tertentu juga ada yang blank spot kan yang Ya, ada benar. nggak ada Oke. sinyal. Nah, Oke, itu oke. yang jadi tantangan juga bagi Iya. kawan-kawan PPK bagaimana mereka proses melakukan input data di aplikasi. Mereka harus keluar dari Berarti wilayah benar tersebut. harus jalan ke daerah itu kayak ya Mas contoh ya. ambil Paramasan itu kan Iya. wilayah yang agak susah sinyal, mereka harus turun ke kandangan dulu, masuk ke kabupaten lain dulu untuk nyari sinyal yang agak kuat. Nah itu kan bagian dari usaha yang dilakukan Iya, iya. kawan-kawan PPK, dan kita terus support kawan-kawan itu biar tetap semangat terus Iya, kan, iya, demi iya. suksesnya pemilu kita bersama kan. Iya, iya. Itu untuk pola komunikasinya seperti itu juga. Jadi kan ya agak beda ya kalau misalkan kemarin kan kita nggak istilahnya ya sebelum menjadi komisioner kita hanya cuma menerima telepon eksekusi. Iya. Kalau sekarang kan menelepon eksekusi semuanya kan Iya. kayak begitu. Itu pola komunikasi supaya menjaga tetap timnya itu utuh gitu kan, tetap semangat yang kalau tadi Mas Ridho katakan itu tetap semangat itu ada trik khusus yang disampaikan. Kalau treatmentnya gimana ya? Ya. Kalau kita lebih ini aja membangun biar emosionalnya terjalin, kita di setiap ada tahapan ataupun tidak ada tahapan kita selalu Ada komunikasi. Iya. Oh, oke. Baik di grup kita sapa dengan ucapan assalamualaikum Kak kan. Jadi berbalas Iya, itu iya, biar chemistry-nya tuh terbangun. Oke. Artinya kami ini secara hierarki memang kita berada di atas pimpinan, tapi Betul. kita sama penyelenggara kan. Iya, Nah, iya. jadi biar komunikasinya bisa jalan terus, gak ada Nggak kaku ya lah ya nggak Pak ya. kaku, Jadi ya. kalau misalkan ada apa-apa langsung aja gitu ya dibuka gitu. Iya, jadi kita berusaha untuk santai dengan kawan-kawan, baik itu saat ada tahapan atau tidak, kita terus bangun komunikasi. Oke. Salah satu bentuk sinerginya berarti. Iya. Biar terus jalan. Tapi yang biasanya itu yang menjadi kagok itu ketua. Ketua untuk menyampaikan Mention. iya, Nah, untuk menyampaikan kan di grup ada juga kan ketua Ada, kan semua komisioner kan ada di sana Ada. kan gitu seperti itu karena kan ketua kan memangku kebijakan Kebijakan. kan begitu ya seperti itu. Nah ini gimana Mas Arifin untuk menyampaikan komunikasinya itu seperti apa? Asalnya misalkan nih biasanya kan kalau misalkan sebelumnya kita berkawan dekat gitu terus tiba-tiba jadi ketua jadi jauh kan biasanya kayak begitu gitu kan ya Pas ketua lumrahnya ngomong, terjadi pas ketua ngomong grupnya silent. silent semua Diam ya. tiarap semua gitu. Pernah ngalamin itu? Ya memang image-nya kan memang gitu kan sampai hari ini kan. harus dibangun image gitu Kalau ya. ketua udah kan diem semua, mungkin pada takut, nggak tahu Iya, juga ya. asalnya lagi rame nih, lagi rame diskusi, tiba-tiba ketua masuk, Iya. tak, gitu, silent semua, tiarap gitu. Memang pamor atau marwah ya. Iya, betul. Marwah ketua kan sampai hari ini mungkin ya posisinya bahwa untuk ketakutan tadi ya kalau di demokrasi kan sebenarnya kan tidak ada itu kan. Cuman mungkin lebih ke menjaga, menghormati aja bukan iya, ketakutan iya, ya. iya. Artinya bukan karena hanya ketua aja yang dihormati sebenarnya kan. Cuman sampai ini mungkin kan posisi ketua itu lebih dihormati dari yang lain. Tapi Ya, sebenarnya kami berlima ini kan pimpinan di Kabupaten Banjar KPU kan sebenarnya. Nah itu mungkin yang hal yang salah satunya secara tidak langsung jadi bahan komunikasi bahwa pimpinan KPU Kabupaten Banjar itu ada 5 orang, bukan cuma 1 orang. Iya, iya. Jadi mudah-mudahan ke depannya kalau soal komunikasi itu kami ya selain dari masing-masing divisi yang pegang, siapapun dari di tingkat kecamatan ataupun kelurahan desa yang apabila mau konsultasi, koordinasi terkait dari ruang lingkup wilayahnya masing-masing, itu kami terbuka terus. Yeah. Apapun itu, mari kita diskusikan. Iya, iya, iya. Karena dari situ kan pola hubungan komunikasi itu sehingga
apapun masalahnya jalan keluar timbulnya dari situ. Nah, iya. Gitu. Kayaknya Mas Arifin kalau tuh misalkan bercanda-candanya kayaknya kurang deh di grup ya. Sesuatu hal yang menarik baru masuk gitu ya. Kalau semuanya bercanda enggak gitu ya, Mas Arifin ya. Enggak. Harus ada Jarang ya. Lebih Soalnya ya tetap juga aja harus menjaga image ya seperti itu. Masanya ketua Iya, katanya kan betul. nyablakan kan nggak bagus juga gitu kan. Iya, ada momen-momen tertentu ada yang momen-momen bisa. tertentu yang masuk kan gitu. Makanya itu tiarap semua. Grup manapun. Iya, tapi di luar itu ketika misalkan oke lah untuk urusan pekerjaan gitu seperti itu. Tapi kalau misalkan di luar nih ketemu sama PPK gitu ya seperti itu apa? Ya mungkin ngobrol-ngobrol biasa gitu kan lebih dekat gitu. Lebih Biasanya cair, kan lebih cair iya. kalau misalkan itu. Itu gimana tuh? Iya, kalau PPK, kawan-kawan PPK tuh ya kita udah familiar sih sebenarnya, Oh, iya, karena udah beranjak dari Iya. PPK juga kan Iya. kita, karena hampir mungkin 50% yang masih diisi oleh PPK lama kan, jadi masih kita udah familiar kan, jadi cair aja kalau Ya, cair ketemu, aja. nggak ada Oh kata perbedaan. PPK lu, ini Rido gitu. Nah, iya. Bahkan kan biasa kita gabung-gabung, bahkan Iya. kita dengan kawan-kawan Panwascam juga kan, Iya. kita biasanya ada agenda misalnya main bola misalnya kan, olahraganya kan sepak bola, kita Iya, biasanya iya, gabung iya. aja antara Iya. kawan-kawan PPK dengan Panwas, kita gabung gitu. Membangun chemistry. Ya Membangun membangun chemistry. chemistry-nya gitu. Ya, emang agak susah ya kayak gitu untuk membangun chemistry. Gitu. Kalau Pak Ketua gimana tuh, Mas Arifin? Untuk Rencana- membangun chemistry-nya. Rencana kami ke depan sih ini kan mungkin Liburan apa? bareng jangan-jangan. Enggak, Nggak akan ada liburan. ada rencana ini kan kegiatan futsal mungkin kan. Oh iya, Iya, itu diagendakan. benar. Jadi dari PPK-nya tingkat kecamatan dengan Lintas lembaga ya jadinya. mungkin kami undang juga dari Bawaslu mungkin ya. Nah, biar kita dari itu beranjak ke bagaimana sikap kita soliditas kita ke pemilu. Iya, tapi kalau ketua Gitu. main misalkan dia jadi playmaker, atau Jangan jadi striker, kiper. Jangan jadi kiper. orang yang mau nyikut-nyakut, ini ketua nih jadi bola nih. Kesempatan. Siap-siap lu ya. Orang-orang akan jadi Jadi ajang lembut. balas dendam jadinya. Bisa jadi ajang balas dendam, tapi kebanyakan jadi lembut. Pi. Iya. Karena Takutnya ya. takut ini Iya. takut dipecat nih nanti. Oh ini diturunin nih bahaya nih. Enggak lah. Apa ya tenaga saya segini saja. Atau kipernya tadinya mau nangkap dilolosin. Iya. Oh, gitu. Biar ketua senang ya. Biar ketua kesel. ABS. Ketua senang kita pun bahagia. Karena semboyan kami rencana futsal itu satu aja semboyan kami. Apa tuh? Mari buka-buka sambil tertawaan. Oh, apa tuh artinya tuh? Bahasa Banjarnya itu Apa tuh? kan. Mari lari-lari sambil Ayo tertawa. lari-lari sambil ketawa. Oh, gitu. Maaf mas, bukan orang Banjar. Naturalisasi berarti. Tapi kan aneh juga lari-lari ketawa-ketawa mana bolanya nih. Itulah inovasinya Oh, kami. Riang gembira. Dia gembira, iya. Riang gembira. Oh maknanya. Biar bahagia Biar futsal bahagia. itu. Iya. Karena kan udah capek nggak bahagia Iya. kan. Masa main bola penuh pikiran ya mas. Biar fun ya. Nah, tujuan kita itu kan. Ini kita mau ngegolin, gua nggak punya duit nih, apa nih? Nggak jadi dong Nggak golnya. jadi. Kalau menangkap Kepikiran itu. wah ini listrik di token udah mati nih. Jadi hilangkan semua dulu pikiran itu ya. Biar ketawa-ketawa main bola. Biar hilangkan stres. Oke. Ada mungkin yang perlu disampaikan untuk warga khususnya kaum Oke, milenial. satu. Oke, lanjut, Untuk lanjut. yang pemilih golput kan biasa nih, setiap kali pilkada, pilpres atau pemilihan apapun itu tidak luput dari masalah-masalah ya golput tadi. Nah itu gimana untuk yang Kabupaten Banjar sendiri untuk menekan istilahnya angka golput itu sendiri? Ya memang ya PR tersendiri bagi kita ke depannya bahwa hampir lebih kurang berapa persen itu ya terakhir data itu tentang golput itu. Nah maka ke depannya bahwa yang namanya golput itu kan bukan pilihan, lebih kepada kami nanti akan lebih gencar bersosialisasi menyajikan tentang bagaimana pemimpin yang akan dipilih mereka, biar mereka paham, biar mereka jelas bahwa memilih untuk tidak golput, memilih salah satu calon kandidat itu penting
untuk khususnya pembangunan kemajuan di Kabupaten Banjar khususnya. Nah, golput ini sebenarnya kan ibarat di pemilu itu jadi bahan atau barang yang harus kita selesaikan masalah ini. Betul. Soalnya golput ini lumayan, ini kan hak suara untuk bagaimana mempengaruhi atau bisa menjadi dasar dari hasil suara itu sendiri kan. Soalnya misalkan dalam satu legislatif di DPRD Kabupaten Banjar yang kurang suaranya misalkan 1 orang kan, karena golput itu akhirnya kan ada terjadi polemik dan lain sebagainya. Maka dari itu pentingnya meniadakan ya, mudah-mudahan bisa ya, dengan dukungan kita semua, supaya golput ini bukanlah pilihan, tapi harus kita minimalisir, kita tekan sekuatnya supaya tidak ada golput ini lagi Kabupaten Banjar gitu. Mudah-mudahan partisipasinya juga Iya, tinggi ya Pak ya. Oke. lewat gerakan Terima kasih Mas lebih ini Arifin kan. sudah datang ke studio kami. Mas Baik, Ridho sama-sama, juga. Bang. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Sehat Sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan lancar. Amin. Mudah-mudahan Insyaallah. lancar, semuanya juga lancar, pemilunya juga lancar, penyelenggaranya juga sehat-sehat semua dan happy gitu ya. Siap. Terima kasih Mas Arifin. Biar Terima Mas kasih. Ridho. sama-sama. Ya, Sampai jumpa minggu depan. di apa nih? Comment side. Kalian saya Oke.